Perkenalkan, nama saya Peggy Rambuata Jawa. Saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya yaitu dengan mata kuliah pengukuran kinerja sektor publik dengan judul bab Balance Scorecard. Yang pertama, organisasi sektor publik berhubungan langsung dengan penyediaan service and goods untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat merupakan pelanggan yang harus dilayani dengan baik, sehingga dapat memenuhi customer satisfaction. Aspek finansial dan non-finansial terdiri sebagai berikut. Aspek finansial dan non-finansial terdiri sebagai berikut. Yang pertama ada perspektif finansial. Perspektif ini melihat kinerja dari sudut pandang profitabilitas, ketercapaian target keuangan sehingga didasarkan atas sales growth, return on investment, operating income, dan cash flow. Yang kedua, perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan merupakan faktor-faktor seperti customer satisfaction, customer retention, customer profitability, dan market share. Yang ketiga ada perspektif proses internal. Perspektif ini mengidentifikasi faktor kritis dalam proses internal organisasi dengan berfokus pada pengembangan proses baru yang menjadi kebutuhan pelanggan. Yang keempat ada perspektif inovasi dan pembelajaran. Perspektif ini mengukur faktor-faktor yang berhubungan dengan teknologi, pengembangan pegawai, sistem dan prosedur, dan faktor lain yang perlu diperbaharui. Yang berikut ada proses balance scorecard. Proses implementasi BCS dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan sasaran, strategi, dan program organisasi. Kita tidak bisa menilai segala sesuatu jika tidak mempunyai kriteria yang jelas sebagai pedoman penilaian. Demikian juga jika kita hendak menilai kinerja organisasi, harus mempunyai kriteria yang jelas. Kriteria ini adalah indikator pencapaian tujuan, sasaran, strategi, dan program. Dengan demikian, langkah pertama pengukuran kinerja dengan BCS adalah pendefinisian tujuan, sasaran, strategi, dan program sebagai dasar menentukan indikator pengukuran. Yang kedua, merumuskan framework pengukuran setiap jenjang manajerial. Dalam tahap ini dirumuskan area pengukuran kinerja secara bertingkat dengan pedoman pada struktur organisasi yang ada untuk diarahkan pada pencapaian tujuan dengan tingkat kedalaman yang berbeda-beda. Selain itu juga dirumuskan pengukuran kinerja untuk setiap individu, tim, dan kelompok organisasi. Yang ketiga ada mengintegrasikan pengukuran ke dalam sistem manajemen. Sistem pengukuran kinerja yang telah dirumuskan merupakan subsistem manajemen organisasi. Oleh karena itu, sistem pengukuran kinerja harus diintegrasikan ke dalam sistem manajemen baik formal maupun non-formal organisasi. Sistem pengukuran kinerja merupakan bagian dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, motivasi, dan pengendalian yang ditetapkan organisasi. Yang keempat, monitoring sistem pengukuran kinerja. Implementasi sistem pengukuran kinerja harus dimonitoring karena organisasi selalu menghadapi lingkungan yang dinamis. Kondisi pada sistem didesain sangat mungkin tidak relevan lagi akibat perubahan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan monitoring terhadap ukuran yang telah ditetapkan dan hasilnya secara terus-menerus, secara konsisten, dan mengevaluasinya untuk memperbaiki sistem pengukuran pada periode berikutnya. Yang berikut apa tujuan Balance Scorecard? Balance Scorecard sistem pertama kali ini dikenalkan sebagai alat untuk menilai kinerja pada perusahaan komersial, namun sebelumnya pemanfaat BSC ini bisa oleh semua jenis organisasi. BSC dapat digunakan dengan berbagai macam cara.
Yang berikut ada organisasi publik dan orientasi pada pelanggan. Berdasarkan karakteristiknya, organisasi publik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pure non-profit organization dan quasi non-profit organization. Pure non-profit organization adalah organisasi publik yang menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang berikut ada Rescaling Balanced Scorecard. Instansi pemerintahan dalam Balanced Scorecard merupakan pure non-profit organization dengan memodifikasikan hierarki dengan menempatkan perspektif pelanggan di puncak hierarki yang dapat mewujudkan bagaimana instansi pemerintahan mampu menghasilkan outcome. Yang berikut apa itu Balanced Scorecard? Balanced Scorecard merupakan pendekatan untuk mengukur kinerja berdasarkan aspek finansial dan non-finansial yang dibagi dalam 4 perspektif, yaitu perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif internal, dan perspektif inovasi. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih.